Pohon pisang itu jemaah sekalian, pertama, pohon pisang itu bisa hidup di beragam kondisi tanah dan cuaca. Bisa hidup di tanah yang kering, begitu pula di tanah yang basah. Sahih atau tidak nih? Benar ya? Pohon pisang bisa hidup di tanah yang kandungan airnya banyak ataupun yang kandungan airnya sedikit. Dalam berbagai situasi dan kondisi perubahan cuaca, iklim dan sebagainya, pohon pisang tetap bisa bertahan. Maka ini mengajarkan apa? Pentingnya setiap orang beriman memiliki jiwa survive, jiwa mampu bertahan hidup di tengah berbagai macam perubahan situasi dan kondisi serta fitnah-fitnah yang luar biasa. Menjadi survival di tengah badai fitnah itu penting hari ini dimiliki oleh setiap kita orang beriman. Bukan kita saja sebagai orang tua, tapi bagaimana anak-anak kita juga kita perhatikan daya survive-nya terhadap fitnah. Boleh jadi kita orang tua memiliki bekal yang lebih cukup, tapi anak-anak kita tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon pisang umumnya adalah tidak ditanam dan dipelihara dari awal. Dia bisa tumbuh sendiri sampai besar. Ada nggak yang memelihara pohon pisang senantiasa setiap hari itu disiramin, dipupukin? Ada nggak? Sangat jarang kita temukan jemaah sekalian. Pohon pisang umumnya bisa tumbuh sendiri tanpa intervensi tangan-tangan manusia. Menunjukkan apa? Pentingnya kita memiliki kemandirian dalam hidup. Begitu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dalam hidup ini perlu mereka mandiri. Dan itulah potret didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lahir sudah tidak punya bapak. Umur 4 tahun ibunya meninggal dunia. 6 tahun ibunya meninggal dunia. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dibawa berdagang ke Syam. Bukankah itu potret yang mengajarkan betapa pentingnya kemandirian di dalam hidup? Anak-anak kita sekarang butuh jiwa-jiwa mandiri dalam belajarnya, tidak perlu disuruh-suruh, mandiri dalam ibadahnya, tidak perlu diingatkan dan ditegur-tegur. Ini problema kalau masih ada di antara anak kaum muslimin yang sudah akil balik, sholatnya masih harus ditegur, menunjukkan dia belum memiliki kemandirian. Yang ketiga, pohon pisang itu jemaah sekalian, ketika dia sudah mulai tumbuh besar dan belum sampai berbuah, kemudian ada orang ingin menebang pohon pisang tadi, ditebang setengah batangnya, kira-kira pohon pisang itu akan mati atau tidak? Akan mati atau tidak? Tidak. Kenapa? Akan terus tumbuh untuk apa? Berbuah. Iya kan? Sepakat kita ya? Nah, harus sepakat kalau memang begitu realitanya. Itu kan mengajarkan 3 hal. Yang pertama, Pak, dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi yang namanya ujian dan cobaan. Bisa ditebang, bisa ditusuk sebagaimana pohon pisang mengalaminya. Dan pohon pisang itu kalau dia bisa bicara, dia akan merasa apa? Kesakitan, ditusuk, ditebang, dipukul, ya kan? Ya, itu kalau dia bisa ngomong tuh teriak pohon pisang itu. Tapi kan dia nggak teriak. Itu mengajarkan pertama, dia bertahan hidup, tidak apa namanya? Dia tidak kemudian menyimpan amarah, menyimpan dendam di dalam dirinya, pohon pisang itu. Yang kedua, dia tetap berpikir untuk maslahat orang banyak, maslahat makhluk yang lainnya. Biarpun saya ditebang, biarpun saya ditusuk, biarpun saya dipukul, saya tetap akan tumbuh untuk menghasilkan buah. Begitulah seharusnya kita punya cara pandang dalam hidup ini. Betapapun kita disakiti, betapapun kita dihina, betapapun kita dalam dakwah misalnya terus dicaci maki, dijelek-jelekan, dituduh ini, dituduh itu, jangan berhenti. Tumbuhlah terus sebagaimana pohon pisang tumbuh dengan tujuan berbuah, memberikan manfaat kepada makhluk yang lain, yang nanti buahnya bisa dimakan oleh manusia, bisa dimakan oleh hewan dan sebagainya. Yang ketiga, pohon pisang tadi nggak punya sifat pendendam. Yang pertama tadi nggak punya sifat putus asa, dia terus tumbuh. Yang kedua, dia punya visi dalam hidupnya, jelas untuk berbuah, memberi manfaat kepada makhluk yang lainnya. Yang ketiga, pohon pisang nggak pendendam. Meskipun disakiti tadi misalnya, buah yang kemudian dihasilkan ketika sudah masak, ada nggak buah pisang yang masak kemudian rasanya nggak enak, rasanya pahit, rasanya kemudian ya tidak disukai oleh orang. Secara umum semua pohon pisang, semua buah pisang yang telah masak, insya Allah rasanya apa? Enak dan bisa dinikmati. Itu pelajaran ketiga dari pohon pisang yang perlu kita ambil. Nah, yang keempat jemaah sekalian, setelah pohon pisang berbuah, dipetik buahnya, apa yang terjadi? Perlahan dia akan tumbang, akan mati. Tapi sebelum benar-benar mati pohon pisang itu, dia telah menumbuhkan tunas-tunas perjuangannya. Begitulah kita seharusnya sebelum saatnya kita meninggal dunia, persiapkan tunas itu. Tunas yang punya visi misi yang sama sebagaimana visi misi orang tuanya. Orang tuanya punya visi seperti pohon pisang, menjadi orang yang memberikan manfaat yang besar kepada orang lain.
yang visinya adalah mengharapkan ridha Allah, maka tunas yang dibangun, tunas yang sedang dibentuk juga demikian. Ada estafet fisabilillah di situ. Dan yang kelima, ketika pohon pisang itu akhirnya benar-benar tumbang dan mati, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya memang kita pun akan seperti itu. Tetapi Rasulullah memberikan pilihan kepada kita, kita mau mati dalam keadaan mustarihun atau mustarahun minhu. Kita mau mati dalam keadaan mendapatkan kenyamanan, beristirahat dari penat dan masalah kehidupan dunia ini yang luar biasa, atau justru kematian kita mustarahun minhu, yaitu membuat makhluk-makhluk yang lainnya beristirahat karena keburukan-keburukan kita. Itu pilihan hidup. Inilah yang harus kita tanamkan dari filosofi pohon pisang itu, jemaah sekalian, dalam hidup kita hari ini, yang korelasinya nanti dalam kaitan bagaimana kita membangun umat Islam menjadi umat Islam yang berperadaban maju, berperadaban Qur'ani Nabawi, yang kita inginkan ya berada di atas jalan generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in rahimahumullahu ta'ala.